Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Lesa Praselia. Saya berasal dari Prodi D3 Gizi, kelas D3B tingkat 1. Hari ini saya akan membuat video berupa tanggapan saya terhadap berita-berita yang sesuai ataupun tidak sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila. Berita ini membahas mengenai rencana pemerintah Indonesia untuk mengimpor beras sebanyak 2 juta ton hingga akhir tahun 2023. Kebijakan ini diambil karena pasokan beras dalam negeri berkurang akibat fenomena El Nino, gagal panen, serta meningkatnya kebutuhan pangan nasional. Impor dianggap sebagai langkah cepat untuk menjaga stabilitas harga dan stok barang. Beras. Beras adalah makanan pokok mayoritas masyarakat Indonesia. Jika stok beras langka dan harga melonjak, maka akan menimbulkan keresahan sosial. Oleh karena itu, pemerintah memilih impor sebagai jalan keluar jangka pendek. Namun, kebijakan ini menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat, akademisi, hingga petani lokal. Dari sisi Pancasila, kebijakan impor beras ini bisa dinilai sesuai dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena tujuan utamanya adalah menjaga agar rakyat tidak kesulitan mendapatkan beras dengan harga terjangkau. Rakyat kecil paling rentan terdampak jika harga beras naik terlalu tinggi. Namun, di sisi lain, impor beras juga menimbulkan dilema petani lokal bisa merasa dirugikan karena harga beras dalam negeri menjadi turun akibat masuknya beras impor. Jika hal ini terjadi, maka justru bertentangan dengan prinsip keadilan sosial karena petani sebagai bagian rakyat Indonesia kehilangan kesejahteraannya. Dengan demikian, kebijakan impor beras ini memiliki sisi sesuai dan sisi tidak sesuai dengan Pancasila. Sesuai karena melindungi konsumen dari lonjakan harga, tetapi berpotensi tidak sesuai karena melemahkan posisi petani lokal. Sila kelima menuntut keseimbangan keadilan bagi seluruh pihak, baik konsumen maupun produsen. Selain sila kelima, kebijakan ini juga terkait dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Mengapa demikian? Karena kebijakan pangan harus mampu menjaga stabilitas sosial dan politik bangsa. Jika harga beras melonjak, rakyat bisa kehilangan kepercayaan kepada pemerintah yang hanya berpotensi mengganggu persatuan nasional. Dengan impor, pemerintah berusaha menenangkan masyarakat. Namun demikian, jika ketergangguan informasi terlalu tinggi, hal ini bisa melemahkan kedaulatan pangan bangsa dalam jangka panjang. Ketergantungan semacam ini bertentangan dengan semangat Pancasila, karena Indonesia seharusnya mampu berdiri di atas kaki sendiri, berdikari. Oleh karena itu, impor tidak boleh dijadikan solusi permanen. Pemerintah harus menyeimbangkan kebijakan langkah pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, impor memang diperlukan, tetapi untuk jangka panjang, langkah yang sesuai dengan Pancasila adalah memperkuat ketahanan pangan nasional melalui perlindungan petani, perbaikan irigasi, penyediaan pupuk, dan modernisasi pertanian. Dalam hal ini, sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab juga ikut relevan. Petani Indonesia berhak diperlakukan adil dan tidak boleh dikorbankan demi kepentingan sesaat. Jika impor beras terus dilakukan tanpa melibatkan kesejahteraan petani, maka kebijakan ini bisa dianggap tidak beradab. Maka dari itu, kebijakan impor beras harus dijalankan dengan transparansi, akuntabilitas, dan strategis yang jelas. Jangan sampai impor hanya menguntungkan pihak tertentu, misalnya mafia pangan atau pihak swasta tertentu. Sementara rakyat dan petani tetap menderita. Jika hal ini terjadi, maka jelas bertentangan dengan Pancasila. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan impor beras memiliki dasar kemanusiaan dan keadilan, tetapi pelaksanaannya harus hati-hati agar benar-benar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selama dilakukan
Demi kepentingan rakyat luas, kebijakan ini masih sejalan dengan sila-sila Pancasila. Namun, jika merugikan petani, maka menjadi tidak sesuai. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa impor beras tidak hanya mengatasi masalah jangka pendek, tetapi juga menjadi momentum memperkuat kedaulatan pangan nasional. Dengan begitu, Indonesia bisa mewujudkan Pancasila secara utuh, adil bagi rakyat kecil, berpihak pada petani, serta menjaga persatuan bangsa. Berita kedua yang kita bahas datang dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengumumkan rencana pembelian 24 unit pesawat tempur F-15EX dari Amerika Serikat. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat kekuatan udara Indonesia di tengah dinamika geopolitik kawasan dan tantangan global yang semakin kompleks. Pembelian alutsista modern seperti F-15EX bukanlah keputusan kecil. Pesawat ini dikenal sebagai salah satu jet tempur tercanggih di dunia. Dengan kemampuan manuver tinggi, daya jelajah luas, serta sistem senjataan modern. Kehadiran jet tempur ini diyakini mampu meningkatkan daya tawar dan pertahanan udara Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara. Mengapa hal ini menjadi penting? Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Wilayah udara Indonesia sangat luas, bahkan termasuk salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Tanpa alutsista yang kuat, wilayah ini rawan diintervensi negara lain, terutama di perbatasan yang sering menjadi titik konflik. Jika kita hubungkan dengan Pancasila, maka kebijakan pembelian pesawat tempur ini sesuai dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga menekankan pentingnya persatuan kedaulatan dan keutuhan bangsa. Persatuan tidak hanya diwujudkan lewat solidaritas sosial, tetapi juga lewat kemampuan negara menjaga keamanan dari ancaman luar. Tanpa pertahanan yang kuat, persatuan bisa terancam. Bayangkan, jika negara lain dengan kemudahan memasuki wilayah udara kita, mencuri sumber daya, atau melakukan intimidasi militer. Hal ini tentu akan merusak persatuan dan kedaulatan bangsa. Maka, pembelian pesawat tempur dapat dipahami sebagai upaya nyata untuk menjaga persatuan itu. Selain itu, langkah ini juga memiliki dimensi diplomasi. Dengan memperkuat TNI, Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa negara ini siap menjaga wilayahnya. Kekuatan militer yang mumpuni bukan berarti agresif atau ingin berperang, tapi sebagai bentuk deterrent efek atau daya tangkal, agar negara lain tidak berani meremehkan atau mengganggu kedaulatan Indonesia. Namun, tentu kebijakan ini tidak lepas dari pro dan kontra. Sebagian kalangan milenial menilai pembelian pesawat tempur yang harganya sangat mahal bisa membebani APBN. Dana triliunan rupiah yang dipakai untuk membeli jet tempur dianggap bisa lebih bermanfaat jika dialihkan ke sektor kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur. Argumen ini tidak bisa diabaikan karena keadilan sosial juga menuntut agar rakyat kecil mendapatkan perhatian. Meski demikian, jika dilihat dari perspektif jangka panjang, pertahanan adalah investasi penting. Tanpa pertahanan yang kuat, pembangunan di sektor lain bisa terganggu. Contohnya jika wilayah laut tidak dijaga, pencurian ikan oleh kapal asing bisa terus terjadi. Dan ini mencurigakan nelayan kita. Jadi memperkuat pertahanan bukanlah pengeluaran sia-sia, melainkan perlindungan terhadap aset nasional. Selain itu, pembelian pesawat tempur ini bisa membawa dampak positif lain, seperti meningkatkan kerjasama internasional, transfer teknologi, dan pembangunan industri pertanian dalam negeri.
Dengan adanya kontrak semacam ini, biasanya ada peluang bagi teknisi dan insinyur Indonesia untuk belajar dari negara lain dan membanggakan kemampuan dalam negeri. Ini juga selaras dengan cita-cita Indonesia menjadi bangsa yang mandiri dalam bidang pertahanan. Jika dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila ketiga, kebijakan ini menegaskan bahwa persatuan tidak boleh hanya menjadi slogan. Persatuan harus dijaga dengan cara nyata, termasuk melalui militer yang profesional dan modern. Bangsa yang besar dan bersatu adalah bangsa yang mampu menjaga dirinya sendiri, tanpa mudah diintervensi pihak luar. Maka, dapat kita simpulkan bahwa pembelian 24 pesawat tempur F-15EX adalah kebijakan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Walaupun ada kritik terkait penggunaan anggaran yang besar, tujuan utama dari kebijakan ini adalah menjaga keutuhan, kedaulatan, dan persatuan bangsa Indonesia. Karena tanpa keamanan, semua cita-cita pembangunan tidak akan pernah bisa terwujud. Berita selanjutnya membahas mengenai Undang-Undang Omnibus Law, Cipta Kerja yang disahkan pemerintah bersama DPR. Undang-undang ini menuai kontroversi besar di tengah masyarakat karena dianggap lebih menguntungkan investor dan pengusaha dibandingkan pekerja. Tujuan utama dari Omnibus Law adalah menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif sehingga lapangan pekerjaan bertambah dan perekonomian tumbuh. Namun, di sisi lain, banyak pihak menilai aturan ini justru melemahkan perlindungan terhadap buruh. Jika kita tinjau lebih dalam, Omnibus Law memang dirancang untuk memangkas birokrasi, menyederhanakan aturan, dan mempercepat masuknya modal asing. Secara teori, hal ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka kesempatan kerja lebih luas. Tetapi, permasalahannya, beberapa pasal di dalam undang-undang ini dipandang merugikan pekerja. Misalnya terkait pengaturan upah minimum, pesangon, serta sistem kontrak kerja yang lebih longgar. Dari sudut pandang Pancasila, sila kelima, Pancasila sosial keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Omnibus Law menimbulkan pertanyaan besar, apakah undang-undang ini betul-betul menghadirkan keadilan sosial? Karena keadilan berarti menyeimbangkan kepentingan semua pihak, bukan hanya satu pihak saja. Jika undang-undang ini lebih berpihak pada pengusaha, maka pekerja sebagai pihak lemah bisa semakin terpinggirkan. Keadilan sosial menuntut agar kesejahteraan tidak hanya dinikmati segelintir orang, melainkan seluruh rakyat Indonesia. Buruh, tani, nelayan, dan pekerja kecil adalah bagian terbesar dari rakyat Indonesia, sehingga seharusnya kepentingan mereka menjadi prioritas jika aturan hanya memudahkan pengusaha tanpa melindungi pekerja. Maka hal ini bertentangan dengan sila kelima. Selain sila kelima, kontroversi Omnibus Law juga bisa dikaitkan dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Buruh adalah manusia yang memiliki hak untuk hidup layak, mendapatkan upah adil, dan diperlakukan dengan martabat. Jika undang-undang ini justru membuat mereka rentan dieksploitasi, maka itu berarti melanggar prinsip kemanusiaan. Pancasila menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus tetap berlandaskan pada nilai kemanusiaan, bukan sekedar mengejar pertumbuhan angka, namun pemerintah berargumen bahwa Omnibus Law tidak serta-merta menindas pekerjaan. Pemerintah menyebut dengan adanya kemudahan investasi akan tercipta lebih banyak lapangan kerja. Pengangguran yang tinggi bisa dikurangi dan pada akhirnya rakyat juga akan mendapat manfaat. Artinya, pemerintah berusaha melihat dari perspektif jangka panjang di mana pertumbuhan ekonomi akan mendukung kesejahteraan. Disinilah letak perdebatan besarnya.
Kelompok yang mendukung undang-undang ini percaya bahwa pertumbuhan ekonomi adalah kunci utama. Sementara kelompok yang menolak melihat ada risiko ketidakadilan dalam prosesnya. Jadi masalahnya bukan pada niat pemerintah yang ingin membangun ekonomi, melainkan pada pelaksanaan dan isi pasal-pasal yang dianggap kurang adil. Jika dilihat dari perspektif persatuan, sila ketiga, Omnibus Law justru berpotensi menimbulkan perpecahan. Gelombang unjuk rasa besar-besaran terjadi di berbagai kota ketika undang-undang ini disahkan. Mahasiswa, buruh, dan masyarakat turun ke jalan menolak aturan ini. Hal tersebut menunjukkan adanya jarak antara kebijakan pemerintah dengan aspirasi rakyat. Persatuan bisa terganggu bila rakyat merasa tidak dilibatkan atau diabaikan dalam proses pembuatan kebijakan, padahal mestinya pembentukan undang-undang mengikuti sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam praktiknya, banyak yang menilai pembahasan Omnibus Law kurang transparan dan tidak melihatkan cukup partisipasi rakyat. Jika musyawarah yang bijaksana tidak dilakukan, tentu hasilnya tidak akan mencerminkan kepentingan seluruh rakyat. Oleh karena itu, Omnibus Law Cipta Kerja bisa dilihat dari dua sisi. Dari satu sisi sesuai dengan tujuan pembangunan, ekonomi, dan membuka lapangan kerja. Tapi dari sisi lain, banyak pasalnya yang berpotensi bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Khususnya sila kedua, kemanusiaan, sila keempat, kerakyatan, dan sila kelima, keadilan sosial. Artinya, implementasi dan isi pasalnya harus terus diawasi agar benar-benar sejalan dengan Pancasila. Kesimpulannya, Omnibus Law Cipta Kerja saat ini masih diperdebatkan, apakah sesuai dengan Pancasila atau tidak. Secara niat, mungkin sesuai, karena ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui lapangan kerja. Tetapi secara praktik, jika ini pasalnya lebih berpihak pada pengusaha dan mengorbankan buruh, maka jelas bertentangan dengan sila kedua, sila keempat, dan sila kelima. Keadilan sosial yang menjadi tujuan utama Pancasila belum sepenuhnya tercapai. Dengan adanya undang-undang ini, dengan demikian, kita bisa melihat bahwa setiap kebijakan publik harus selalu diuji dengan nilai-nilai Pancasila. Bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga soal keadilan, kemanusiaan, musyawarah, dan persatuan. Omnibus Law akan menjadi ujian besar bagi pemerintah. Apakah mampu membuktikan bahwa undang-undang ini benar-benar membawa manfaat untuk seluruh rakyat, bukan hanya sebagian pihak. Ini ditunjukkan kepada masyarakat yang terdampak fenomena El Nino, terutama kelompok miskin dan rentan. Kebijakan ini hadir sebagai bentuk intervensi negara untuk mengurangi beban hidup rakyat yang mengalami kesulitan karena harga pangan naik serta hasil pertanian menurun. Fenomena El Nino memang membawa dampak signifikan terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Kekeringan panjang yang diakibatkannya merimbas pada gagal panen, berkurangnya pasokan pangan, serta naiknya harga kebutuhan pokok. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat kecil menjadi kelompok yang paling menderita karena penghasilan mereka berkurang drastis. Oleh sebab itu, kebijakan BLT ini muncul sebagai solusi darurat untuk meringankan penderitaan. Tindakan pemerintah ini bisa dianalisis melalui sudut pandang Pancasila. Pemberian BLT jelas sesuai dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengapa demikian? Karena dengan adanya bantuan langsung, negara berusaha memastikan bahwa setiap warga, khususnya yang miskin, tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya meskipun sedang dalam krisis akibat bencana iklim.
Sila kelima Pancasila menekankan pentingnya pemerataan keadilan dalam bidang ekonomi, sosial, dan kesejahteraan. Pemberian BLT adalah wujud nyata dari semangat ini. Karena tanpa bantuan dari negara, jarang kesenjangan sosial bisa semakin melebar. Rakyat kecil akan semakin terpinggirkan, sedangkan kelompok mampu mungkin tidak terlalu berpengaruh dengan naiknya harga pangan. Selain itu, kebijakan ini juga memiliki keterkaitan dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pemberian BLT adalah bentuk kepedulian dan penghormatan terhadap martabat manusia. Negara hadir untuk mengurangi penderitaan rakyatnya, bukan memberikan mereka berjuang sendiri menghadapi krisis. Tindakan ini menunjukkan adanya rasa kemanusiaan dalam kebijakan publik. Dari sisi implementasi, program BLT El Nino harus dijalankan secara transparan dan tepat sasaran. Jika pelaksanaan tidak adil, justru akan bertentangan dengan prinsip Pancasila. Misalnya, bila ada warga miskin yang tidak mendapatkan bantuan karena masalah administrasi, maka kebijakan ini akan kehilangan esensinya. Oleh karena itu, sistem distribusi harus diawali dengan baik. Kebijakan ini juga memberi pesan penting bahwa negara tidak boleh abai terhadap krisis pangan dan dampak iklim. Dalam Pancasila, terutama pada sila kelima, negara memang berkewajiban untuk mengatur agar seluruh rakyat bisa merasakan keadilan ekonomi. Salah satu instrumen namun perlu diikuti dengan langkah struktural lain seperti subsidi pangan dan perlindungan petani. Namun, demikian, ada kritik bahwa BLT hanya bersifat jangka pendek. Ia tidak menyelesaikan akar masalah, yaitu ketergantungan pada impor pangan, lemahnya ketahanan pangan nasional, serta kerentanan petani terhadap perubahan iklim. Dari perspektif Pancasila, kebijakan seharusnya tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif dan berkelanjutan. Jika dilihat lebih dalam, BLT ini sebenarnya bagian dari strategi negara untuk menjaga stabilitas sosial. Dengan memberikan bantuan, pemerintah berusaha mencegah potensi keresahan sosial akibat naiknya harga pangan. Hal ini sesuai dengan tujuan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu menjaga persatuan dan keadilan di tengah masyarakat. Keberhasilan BLT tidak hanya diukur dari jumlah uang yang diberikan, tetapi juga sejauh mana ia mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Apabila masyarakat merasa diperhatikan dan terbantu, maka sila Pancasila benar-benar hidup dalam praktik kebijakan. Sebaliknya, jika BLT hanya dianggap formalitas, maka nilai Pancasila akan kehilangan makna. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan BLT El Nino ini sesuai dengan Pancasila, khususnya sila kedua dan sila kelima. Pemberian bantuan merupakan bentuk penghormatan terhadap nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Meski ada kelemahan, kebijakan ini tetap penting untuk menjaga keberlangsungan hidup rakyat. Akhirnya, BLT El Nino adalah cerminan bahwa Pancasila bukan sekedar ideologi abstrak, melainkan benar-benar sisa diwujudkan dalam bentuk kebijakan nyata. Tugas selanjutnya adalah memastikan bahwa nilai-nilai tersebut terus dijaga, sehingga setiap kebijakan pemerintah selalu berpihak kepada rakyat, terutama yang paling lemah dan rentan. Teman-teman sekalian, berita kelima yang cukup ramai diperbincangkan adalah mengenai anggaran 48 miliar yang dialokasikan DPRD untuk mengganti gorden ruang rapat. Alasan yang bisa disampaikan adalah karena gorden tersebut sudah berusia 13 tahun dan tidak layak dipakai lagi. Namun, kabar ini menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Mengapa menuai kritik?
karena jumlah anggaran yang digunakan terasa sangat besar. Sementara kondisi masyarakat kita masih banyak yang hidup dalam kesulitan ekonomi. Rakyat kecil berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Harga bahan pokok naik dan masih banyak warga yang kesulitan mengakses pendidikan maupun kesehatan. Di tengah kondisi seperti ini, mendengar DPR menggunakan puluhan miliar hanya untuk mengganti gorden tentu menimbulkan rasa ketidakadilan. Jika dikaitkan dengan Pancasila, kebijakan ini tidak sesuai dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima menuntut agar setiap kebijakan negara selalu berpihak pada keadilan dan kesejahteraan rakyat. Banyak, bukan hanya segelintir orang, mengganti gorden dengan dana puluhan miliar rupiah tidak mencerminkan kepentingan yang bersama, melainkan hanya kebutuhan internal lembaga negara. Mari kita bandingkan dengan realitas di lapangan. Dengan dana sebesar 48 miliar, pemerintah sebenarnya bisa membangun ratusan ruang kelas baru bagi anak-anak yang sekolahnya masih rusak. Atau bisa digunakan untuk membiayai layanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Bahkan bisa juga digunakan untuk memperbaiki infrastruktur desa, irigasi pertanian, atau pemberdayaan UMKM. Disinilah nilai Pancasila seharusnya menjadi pedoman jika sila kelima diterapkan. Maka prioritas pengurangan anggaran harus benar-benar untuk kepentingan rakyat. Anggaran negara adalah uang rakyat, maka penggunaannya harus bisa memberikan manfaat yang luas. Keputusan DPR ini menunjukkan adanya jarak antara kebutuhan masyarakat dan prioritas yang mereka tetapkan. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa kebijakan penganggaran 48 miliar itu untuk gorden tidak sejalan dengan sila kelima. Karena keadilan sosial seharusnya diwujudkan dengan keberpihakan kepada rakyat kecil, bukan dengan pengeluaran yang lebih mementingkan kenyamanan pejabat. Pada momen peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, pemerintah memberikan remisi atau pengurangan masa tahanan kepada 175.510 narapidana dan sebanyak 2.606 diantaranya langsung bebas. Menurut saya ini sejalan dengan sila Pancasila. Mengapa? Remisi ini adalah bentuk penghargaan kepada narapidana yang selama menjalani hukuman menunjukkan perilaku baik, mengikuti pembinaan, dan tidak melakukan pelanggaran. Dengan kata lain, mereka dianggap sudah menunjukkan niat untuk memperbaiki diri. Jika kita melihat dari perspektif Pancasila, kebijakan ini sesuai dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengapa sesuai? Karena Pancasila mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang harus dihormati. Meskipun seorang narapidana telah melakukan kesalahan dan harus menerima hukuman, mereka tetap manusia yang berhak untuk mendapatkan perlakuan adil dan beradab. Hukuman penjara bukan berarti menghapuskan kemanusiaan mereka. Pemberian remisi adalah bukti bahwa negara tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan kesempatan kedua. Remisi mengandung pesan kemanusiaan, bahwa setiap orang bisa berubah menjadi lebih baik. Negara memberikan apresiasi kepada mereka yang berusaha memperbaiki diri. Inilah wujud kemanusiaan yang adil, bukan sekedar menghukum tanpa memberi jalan keluar. Mari kita bayangkan, seorang narapidana yang selama bertahun-tahun menjalani pembinaan dengan disiplin, lalu pada akhirnya diberi remisi.
tentu akan merasa dihargai. Ia diberi peluang untuk kembali ke masyarakat, membangun hidup baru, dan berkontribusi secara positif. Tanpa adanya remisi, narapidana bisa merasa putus asa dan kehilangan harapan. Namun, tentu remisi juga harus diberikan dengan selektif. Hanya bagi mereka yang benar-benar menunjukkan perubahan sikap. Jika remisi diberikan sembarangan, maka akan menimbulkan ketidakpercayaan di masyarakat. Oleh karena itu, keadilan di sini berarti ada keseimbangan antara penghargaan bagi narapidana yang baik, sekaligus tetap melindungi masyarakat dari mereka yang belum layak dibebaskan. Dengan cara ini, negara menerapkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, menghukum mereka yang bersalah, tetapi juga memberi ruang perbaikan dan kesempatan untuk memulai hidup baru. Maka, jelas bahwa kebijakan remisi sesuai dengan sila kedua Pancasila. Terima kasih.